Sob, tahukah kamu, penyakit usus buntu bisa menyerang 500 orang setiap tahunnya. Dan penyebabnya ternyata ada pada kebiasaan yang seringkali kita anggap sepele. Lalu, apa sajakah itu? Yuk temukan jawabannya di video ini. Biar kamu bisa lebih waspada buat menghindarinya. Penyebab yang pertama, sering mengkonsumsi makanan pedas dan rendah serat. Tentunya, dalam kehidupan sehari-hari kita menemui sejumlah makanan enak yang disajikan secara pedas. Namun, ternyata makanan tersebut bukanlah makanan yang sehat dan akan jadi berbahaya kalau kamu sering mengkonsumsinya. Kebiasaan sehari-hari ini dapat menyebabkan peradangan pada usus karena biji cabai yang gak hancur dapat mengakibatkan penyumbatan usus dalam waktu yang lama dan akhirnya menjadi penyebab dari usus buntu. Makanan-makanan pedas seperti cabai, paprika pedas, dan saus sambal yang berlebihan memang dapat mengakibatkan gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan ini biasanya menyebabkan rasa sakit parah di daerah antara tulang dada dan pusat. Selain itu, kurangnya mengkonsumsi makanan berserat juga merupakan salah satu penyebab penyakit usus buntu. Keseringan makan junk food kayak burger, pizza yang basicnya tinggi karbohidrat dan rendah serat dapat meningkatkan risiko radang usus buntu. Dalam sebuah penelitian terhadap hampir 2.000 orang anak di Yunani, ditekankan bahwa anak-anak dengan radang usus buntu memiliki asupan serat yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak memilikinya. Yang kedua, sering nahan kentut. Ayo, siapa di sini yang sering banget nahan kentut? Mulai sekarang waspada ya sob, karena nahan kentut bisa membahayakan organ pencernaanmu. Salah satunya menjadi penyebab radang usus buntu. Orang yang sering nahan kentut membuat gas akan tertahan pada saluran pencernaan di usus, hingga membuat usus buntu menjadi bengkak dan meradang. Hal ini bisa mengakibatkan dinding usus menjadi tipis dan akan lebih rentan terjadi peradangan dan pembengkakan pada rongga usus buntu. Maka dari itu, hal ini menjadi salah satu kebiasaan buruk yang perlu segera dihindari. Yang ketiga, menghirup polusi udara. Sebuah penelitian pada tahun 2013 telah mengungkapkan bahwa polusi udara dan ozon yang dihasilkan oleh kegiatan manusia sehari-hari dapat meningkatkan resiko orang terkena apendisitis atau radang usus buntu. Oleh sebab itu, udah sebaiknya kita sebagai manusia harus bertanggung jawab dan peduli akan lingkungan agar mengurangi timbulnya polusi udara. Seenggaknya untuk melindungi diri, kamu bisa menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah yang rawan polusi udara. Yang keempat, cedera pada perut. Cedera pada perut bisa disebabkan karena gerakan olahraga yang salah sampai nggak sengaja terkena benda tumpul. Ketika perut mengalami cedera, maka kamu akan merasakan sakit parah dan menyebabkan trauma pada perut yang bisa jadi salah satu faktor pemicu radang usus buntu. Maka dari itu, sebaiknya kamu perlu berhati-hati terutama pada saat berolahraga. Yang kelima, adanya benda asing yang masuk dalam sistem pencernaan. Penyebab usus buntu yang satu ini pastinya jarang kamu sadarin, padahal sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab usus buntu yang dimaksud adalah benda asing seperti staples atau bakteri dan virus yang gak sengaja masuk ke makanan. Tentu aja ini hal yang mungkin terjadi, apalagi jika kamu membeli makanan di tempat yang kurang higienis. Usus merupakan sebuah jalan makanan yang kita konsumsi sehari-hari, dan proses di dalamnya akan dibentuk menjadi feses. Apabila kamu pernah mengkonsumsi makanan yang kurang higienis dan di dalamnya terdapat benda asing, lalu benda tersebut masuk ke pencernaan dan dapat menginfeksi yang berujung menjadi penyebab radang usus buntu. Yang keenam, tidak mengunyah dengan halus. Makanan yang tersumbat dalam usus adalah salah satu penyebab radang usus buntu. Potongan kecil makanan dapat memblokir permukaan rongga yang membentang di sepanjang usus buntu. Hingga pembengkakan dan pembentukan nanah bisa terjadi karenanya. Potongan kecil makanan yang tersumbat di permukaan akan membuat bakteri terbentuk di dalam usus buntu. Kalau nggak segera diobatin, akan menyebabkan usus buntu pecah dan menyebabkan bakteri menyebar ke seluruh tubuh. Jadi sebelum menelannya, pastikan makanan yang kamu konsumsi sudah terkunyah dengan halus. Kunyah makanan seenggaknya 33 kali agar makanan benar-benar halus. Dan yang ketujuh, adanya iritasi atau bisul pada sistem pencernaan. Penyebab usus buntu yang jarang kamu ketahui dan berasal dari kebiasaan sehari-hari ialah
adanya iritasi atau bisul pada sistem pencernaan akibat dari makanan junk food yang sudah terkontaminasi dengan bakteri. Pada saat kamu memakannya, bakteri yang ada pada makanan ikut terbawa masuk ke dalam pencernaan. Alhasil, bakteri tersebut menyebabkan peradangan yang menyebabkan iritasi dan menimbulkan bisul pada tubuhmu. Iritasi yang dibiarkan terlalu lama dan tidak ditangani secara cepat dapat mengakibatkan terjadinya penyakit usus buntu. Itulah penyebab dari usus buntu yang harus kamu waspadai. Ada baiknya segera hindari ya kebiasaan tersebut agar bisa terhindar dari radang usus buntu. Dan kalau kamu punya riwayat penyakit ini, segera konsultasikan ke dokter biar dapat penanganan lebih lanjut. Klik subscribe, like, share, dan nyalakan notifikasinya biar kamu gak ketinggalan saat ada video terbaru. Thank you Sob udah mampir dan support ke channel Satu Langkah. Kalau kamu punya pertanyaan ataupun mau request bahasan seputar kesehatan lainnya, boleh banget komen di bawah ya. See you in the next video.